kita diskusikan pada pekan sebelumnya, yaitu masih seputar akhlak, begitu. Oke, untuk memulai kelas hari ini, saya mulai dengan memperlihatkan slide. Sebentar, mau ditunggu. Baik, topik kita kali ini adalah akhlak dalam keluarga. Pekan kedua Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, untuk AI keempat ya. Akhlak dalam keluarga. Lalu topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 2 poin. Yang pertama adalah birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Yaitu berbakti kepada orang tua, begitu ya. Lalu yang kedua adalah pernikahan sebagai sarana membangun keluarga, gitu. Oke, langsung saja tentang birrul walidain. Di sini ada hadis muttafaqun alaih, berbunyi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Al-jihad fi sabilillah. Diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling disukai oleh Allah? Disampaikan, ayyul amali ahabbu paling disukai ilallahi ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Gitu. Lalu bertanya lagi, thumma ay? Qala birrul walidain. Dijawab, yang kedua adalah birrul walidain. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Thumma ay? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Oke, dari hadis ini bisa kita nukil bahwasanya berbakti kepada orang tua atau hormat kepada kedua orang tua kita itu derajatnya termasuk derajat yang tertinggi, ditempatkan setelah as-salatu ala waqtiha, setelah ibadah. Lalu yang kedua adalah birrul walidain. Yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Bahkan derajat birrul walidain itu di atas jihad, gitu, sebelum jihad, begitu. Lalu hadis ayat yang kedua yaitu dari surah Al-Isra. Saya kira ini cukup populer di kalangan Anda ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-Isra 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Ia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Lalu kesimpulan dari 2 ayat yang sudah kita bahas adalah bahwasanya yang pertama, kedudukan birrul walidain itu ditempatkan setelah ibadah. Begitu pula tentang uququl walidain. Uququl walidain itu antonim dari birrul walidain, menjadi dosa yang nomor 2 setelah syirik. Gitu. Lalu hadis surat Al-Isra menyebutkan bahwa berkatalah yang baik, kata saja dilarang. Jadi lanjutan ayat surat Al-Isra tadi adalah berkata saja dilarang. Mungkin itu padanannya apa ya? Sebentar, ada yang masuk. Itu padanannya kalau di bahasa Indonesia apa? Mungkin yang selaras dengan mungkin Anda disuruh orang tua, Anda tidak mau, biasanya Anda bilang apa? Misalkan begitu ya, atau nantilah atau apalah begitu ya. Oke. So berkata saja dilarang. Kemudian lalu koridor birrul walidain. Sampai adakah batasan taat atau berbakti kepada orang tua? Di surah Luqman ayat 15 disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi ternyata taat kepada orang tua itu dalam Islam ada koridornya selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu di hadis lain disebutkan bahwa la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf.
La ta'ah, tidak ada ketaatan fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan fil ma'ruf, ketaatan itu dalam hal kebaikan. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi banyak sekali kita ketahui bahwa misalkan ada sekarang lagi banyak ya Muslim converts, mu'alaf jadi dari agama lain lalu converting to Islam gitu, menjadi Muslim, disebut mu'alaf, bertentangan dengan kedua orang tuanya. Tidak ada ketaatan, jadi kalau orang tuanya mengajak balik ke agama sebelumnya, tidak perlu ditaati karena ketaatan itu hanya dalam kebaikan gitu. Tapi tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Mungkin cara komunikasinya yang perlu diperbaiki. Lalu bagaimana menentukan hal-hal mubah? Kalau tadi sudah jelas ya, kalau ada hal bertentangan, tapi di luar koridor syariat Islam, tentu tidak ada ketaatan. Ada surah Luqman tadi, ada hadis riwayat Muslim tadi sudah menyebutkan dengan jelas. Lalu bagaimana kalau kita problemnya adalah pada hal-hal mubah, misalkan saja menentukan perguruan tinggi, misalkan Anda dulu waktu mau masuk ke perguruan tinggi, Anda berbeda argumen dengan orang tua, ataupun pada hal lain menentukan jodoh, misalkan Anda terlanjur cinta dengan seseorang, lalu orang tua Anda tidak menyetujui hubungan Anda, lalu bagaimana harusnya bersikap? Well, sikap yang baik adalah itu tentu ujian bagi kita ya, ujian kita sebagai anak. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan kepada orang tua. Ya, kita perlu berusaha bagaimana berkomunikasi yang baik terhadap orang tua. Tetap harus dihormati orang tuanya. Oke, your mother, gitu. Ibumu, gitu. Orang tua, kedudukan sebentar, banyak yang masuk. Oke. Di surat Luqman disebutkan bahwa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau Anda tahu bahasa Arab, wahan itu artinya lemah, kalau wahnan ala wahnin itu lemah selemah-lemahnya ya. Double weakness begitu. Wa fisaluhu fi amain. Wa fisaluhu fi amain. Fisal itu apa, menyapih ya, fi amain, dalam 2 tahun. Amun 1, amain 2 tahun. Jadi ibu-ibu kita dulu telah memberi susu kepada kita, memberi ASI begitu selama kurang lebih 2 tahun. Dan itu sangat-sangat, it was very struggling begitu. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Gitu. Jadi apalagi kalau kita lihat ayat ini ya, orang tua kita dulu mengandung kita 9 bulan, lalu merawat sejak kecil begitu. Ibu kita terutama sudah bersusah payah mendidik kita. Mungkin sekarang ada teman-teman yang kalau seusia Anda yang sudah bersosialisasi bersosialisasi dengan teman, punya banyak kawan, begitu biasanya lupa tidak menelpon orang tua, apalagi jauh kuliah di Malang begitu ya, jauh dari kotanya begitu biasanya. Atau ada yang orang tuanya follow akun sosial medianya, dikomentari lalu Anda kurang berkenan begitu biasanya gitu. Oke, hadis yang selanjutnya adalah tentang ibumu, lalu bapakmu begitu. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Jadi ibu itu disebutkan 3 kali dulu. Qala thumma man? Lalu siapa lagi setelah ibu disebut 3 kali? Qala abuka. Disebutkan bahwa ayah baru setelah itu. Oke. Lalu harusnya bagaimana kita bentuk bakti kita kepada orang tua? Salah satunya adalah disebutkan di surat Nuh bahwasanya kita harus mendoakan kedua orang tua. Ayatnya jelas, mungkin Anda sering membacanya ya.
Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Lalu di surah Al-Isra juga disebutkan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkan wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Di sini di ayat ini menarik sekali kalau Anda amati, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Jadi mungkin Anda sekarang sudah menjadi mahasiswa, academician begitu ya, seorang yang mempunyai tingkat akademis yang tinggi gitu, katakanlah begitu. Tapi walaupun bagaimana intelijen Anda tetap harus rendah hati, rendah diri terhadap orang tua gitu ya. Tidak boleh angkuh begitu ya. Oke. Ntar ada yang masuk lagi. Well, so next, what to act? Apa yang harus dilakukan berarti sebagai implementasi bakti kepada orang tua? Pertama adalah berkata yang baik, lemah lembut. Kata-katanya harus baik, caranya juga harus lemah lembut. Lalu membantu ibu bapak secara fisik dan material. Mungkin saat ini masih berstatus mahasiswa, belum punya penghasilan begitu. Sebisanya bapak ibu dibantu kalau memang ada di rumah, dibantu secara fisik, mungkin bersih-bersih rumah atau hal lain. Gitu. Kalau nanti sudah bekerja, jangan lupakan ibu bapak diberi juga materi, gitu ya. Lalu yang tak kalah penting lagi adalah mendoakan ibu bapak atas ampunan. Bukankah doa seorang anak yang soleh, yang solihah, itu akan bisa menjadi perantara pengampunan bagi orang tuanya. Oke, yang terakhir, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ini sangat populer ya, bahwasanya ridha Allah ada pada keridhaan orang tua. Dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Jadi ini sangat sakral ya. Sebisa mungkin kalau memang melakukan sesuatu, minta ridhonya orang tua. Jadi selain kita melakukan istikharah, jadi istikharah itu tidak hanya dilakukan ketika meminta jodoh saja ya. Ketika kita ingin menentukan pilihan A, B, atau C, kita sebagai muslim disarankan untuk istikharah, dan selanjutnya juga meminta ridho orang tua, karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Oke, itu penjelasan tentang birrul walidain, bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Sekarang kajian kita akan sedikit bergeser kepada bagaimana membina rumah tangga, begitu ya, tentang suami istri. Bahwasanya rumah tangga itu sangat penting, dianjurkan dalam Islam, bahkan disunahkan begitu. Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi begitu. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian dari aku. Lalu menikah atau membangun keluarga adalah salah satu sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Alright, oke. Ayat ini saya kira populer ya. Pernah menemui surat ini di mana biasanya? Ayat ini biasanya tercantum di mana kalau Anda mengamati? Selain di Quran tentunya. Di undangan, Bu. Nah, betul. Betul sekali Mbak-mbaknya sering kondangan ini kayaknya. Kalau Anda amati di undangan-undangan pernikahan itu pasti dicantumkan ayat ini ya. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum 21. Dan masih ada yang masuk lagi, ini sudah jam berapa? 1.20 padahal. Ya, tidak apa-apa. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.
dari jenismu sendiri, berarti dari tulang rusuknya laki-laki ya, kalau dia istri, supaya kamu mendapatkan kehidupan yang tentram. Ya, kehidupan yang tentram itu disebutkan dalam Al-Quran, istilahnya adalah sakinah. Gitu. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Kasih sayang itu, kasih itu mawaddah, warahmah itu sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tadi litas kuno ini ya, sakinah. Jadi sebenarnya kata sakinah itu memiliki dua arti atau dua cabang yang mana itu mawaddah warahmah. Akan kita kupas kemudian. Nah, ini pengertian sakinah. Jadi sakinah tadi apa? Tentram ya, ketentraman dalam jiwa. Lalu kemudian dari bahasa sakinah, dalam sakinah itulah ada mawaddah. Ada juga rahmah gitu. Kasih dan sayang. Mungkin kalau kita ditanya bedanya antara kasih dan sayang agak sulit ya. Karena memang keduanya itu saling berhubungan atau berkaitan. Yang pertama mawaddah. Dikatakan mawaddah itu karena ada ketertarikan fisik. Mungkin Anda menikah karena ketertarikan fisik terhadap seorang, mungkin karena ketampanannya, karena kegagahannya, itu disebut dengan mawaddah, karena ada rasa suka tapi pada fisiknya, itu disebut mawaddah. Lalu rahmah itu lebih kepada ruhani, lebih pada akhlak, lebih pada moral, begitu ya. So ini rahmah. Nah, biasanya mawaddah itu ketika masih muda. Jadi kalau masih pengantin baru ini masih mawaddah begitu. Lalu kalau sudah lanjut usia atau udah tua, diperlukan rahmah. Jadi kan sudah tidak cantik, tidak tampan lagi ya. Jadi saat tua diperlukan rahmah. Sehingga sebenarnya kalau mengucapkan kepada teman Anda cukup saja, semoga menjadi keluarga sakinah, itu cukup ya. Karena sakinah di dalamnya ada mawaddah dan rahmah. Jangan kemudian semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu secara bahasa sudah dan lalu wa lagi gitu ya. Lalu intinya pada pernikahan dibutuhkan mawaddah dan rahmah karena diperlukan keduanya. Karena berumah tangga kan harapannya tidak sampai setengah jalan ya, harapannya sampai akhir gitu. Jadi mawaddah warahmah itu yang diharapkan. Lalu ini dia kriteria memilih pasangan hidup. Kalau Anda ditanya apa kriteria Anda? Ada yang mau jawab? Mungkin Anda sedang sering ngobrol dengan teman-teman Anda mungkin. Apa sih kriteriamu? Gitu. Kriteria pasangan hidupmu seperti apa? Oke, kita lihat beberapa ayat tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Ada hadis rawahu Bukhari Muslim wa Abu Dawud disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Tungkahu di situ tungkahu itu majhul ya, tungkahu berarti passive voice. Al mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Biasanya ya, adatnya atau kebiasaannya, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, 5 liha, karena hartanya. Mungkin dia anak seseorang yang memiliki harta yang banyak, gitu. Anak sultan. Gitu. Wali hasabiha, keturunan. Keturunan itu biasanya disebut darah biru, begitu ya. Li jamaliha, karena kecantikan fisiknya. Walidiniha. Lalu yang keempat adalah agama. Jangan berhenti di situ. Ternyata koma lalu dilanjutkan hadisnya fadfar bidzatid din taribat yadak. Gitu. Peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan lepas. Fadfar bidzatid din taribat yadak itu artinya tidak akan lepas. Jadi kalau punya agama itu sudah garansi lah begitu. Ini bukan urutan ya. Ini bukan urutan, ini sekedar penyebutan saja. Biasanya perempuan dinikahi karena 4 hal. Mal, hasab, jamal, dan din begitu. Fadfar, tapi yang paling utama adalah din gitu ya. Oke.
Oke. Tadi ada sebenarnya Nabi sendiri dalam riwayatnya menyebutkan itu hanya 3. Awalnya menyebutkan hanya 3. Harta, keturunan, kecantikan. Lalu di akhir satu yang paling pokok adalah agama. Lalu Buya Hamka memiliki analogi berikut. Menarik analoginya sehingga saya presentasikan di sini. Yang 3 kriteria ini, analogi Buya Hamka adalah diibaratkan angka 0. Lalu agama, untuk satu pokok, itu sama dengan angka 1. Jadi kalau solihah, lalu dia kaya, berarti 1 dan 0, berarti 10. Kalau salihah, kaya, keturunan darah biru, begitu, itu 100. Apalagi salihah, kaya, keturunannya baik, lalu cantik, itu udah 1000. Tapi kalau kaya, cantik, dan keturunan bangsawan misalkan, tetap 0. 0-nya 3. Jadi intinya apa? Kalau sudah punya agama yang baik, artinya dia soleh dan solihah, berarti udah plus-plus lah, gitu intinya. Gitu ya. Oke. Lalu mengapa agama? Kenapa sih kok harus agama? Poin pentingnya. Karena hanya dengan Islamlah seseorang mengerti tujuan pernikahan. Kalau misalkan Anda ditanya teman-teman Anda, emang kamu kenapa mau nikah gitu? Ya karena memang usiaku udah saatnya sih. Mungkin kalau yang perempuan-perempuan ya ada, kalau dalam sosial Indonesia kan ada usia matang dan usia siap menikah. Kalau secara sosial ya usiaku kayaknya udah matang. Karena ya teman-temanku udah pada nikah sih, aku ya harus nikah gitu. Harus diluruskan tujuan menikah itu apa? Kalau dalam Islam, tujuan pernikahan salah satunya adalah mencari ridha Allah dan untuk beribadah. Misalkan istri, seorang perempuan memiliki suami, berarti kesempatan ibadahnya terbuka begitu ya, melayani suami dan sebagainya itu. Oke. Lalu yang kedua, hikmah pernikahan. Ada secara sosial dan secara individu, hikmah pernikahan itu sangat-sangat fundamental. Yang pertama, mungkin yang individunya ya, penyaluran hubungan biologis. Tidak bisa dinafikan bahwa pernikahan itu adalah cara legal, cara yang legal, yang Allah gariskan gitu untuk para manusia, untuk menyalurkan hubungan biologis. Bukan dengan cara-cara yang pintas, seperti perzinahan, prostitusi. Sekarang banyak ya, dengan kita mendengar berita hamil di luar nikah begitu. Itu bukan cara yang legal, bukan cara yang disyariatkan. Lalu memelihara diri dari dosa. Nah, harapannya dengan menikah sudah bisa menundukkan pandangan, tidak lagi matanya melihat ke kanan dan ke kiri begitu ya. Lalu menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral. Tentu kalau sudah menikah bisa melakukan apa saja, maksudnya itu tidak dilarang agama, makanya tidak perlu pacaran ya. Terus pacaran terus nanti hamil bagaimana? Dan itu merusak masyarakat, merusak tatanan masyarakat dan merusak moral. Ya. Lalu memperkokoh hubungan antar keluarga. Jadi yang menikah kan 2 keluarga. Jadi ada ikatan keluarga di situ. Lalu menjaga kelestarian keturunan. Nah, ya memang tidak dipungkiri bahwa nikah salah satunya adalah untuk menyalurkan hubungan biologis dan menghasilkan keturunan. Jadi maka kalau ada tren perempuan tidak mau hamil setelah menikah, itu tren dari mana? Itu bukan tren kita, bukan tren Islam, begitu ya. Karena kenapa? Nabi sendiri suka dengan umat yang banyak. Jadi nanti di akhir zaman Nabi bangga dengan Muslim yang banyak begitu. Lalu kalau apa kabar dengan program KB begitu? Kalau KB diartikan sebagai pembatasan memiliki anak, itu saya pribadi kurang sepakat karena memang tadi Nabi bangga dengan umat yang banyak begitu. Kalau KB itu diartikan bahwa apa ya, pengaturan jarak memiliki anak, that's good ya, mungkin perlu diatur karena mungkin anak yang pertama masih kecil, perlu diatur jaraknya, mungkin itu yang lebih tepat. Oke.
Lalu dengan agama, suami istri saling memahami hak dan kewajibannya sehingga keluarga akan harmonis. Jadi kan ada kuliah jurusan farmasi ya, prodi farmasi. Harapannya tidak hanya belajar tentang farmasi ya, karena in real life you will have family begitu. Harus belajar apa kewajiban dan haknya, gitu ya. Oke. Lalu hak bersama suami istri, hak bersama ya antar suami istri itu apa? Yang pertama adalah hak tamatuk badani, lagi-lagi tentang hubungan fisik tadi ya, tamatuk badani. Yang kedua hak saling mewarisi. Jadi di surat An-Nisa sudah disebutkan secara detail berapa persen warisan ketika istri ditinggal suami dan sebagainya, itu sudah dijelaskan dengan detail. Jadi ketika sudah bersuami istri atau sudah menikah berarti punya hak mewarisi. Lalu hak nasab anak. Meskipun nasab anak itu selama ini dinisbatkan ke ayah, tapi tetap ibu juga memiliki nasab atas anak itu. Nah ini kalau anak itu di luar nikah, dia tidak punya nasab kalau dalam Islam, karena hubungannya dilakukan di luar legalitas begitu. Jadi anak itu tidak punya hak waris. Pertama kalau anak di luar zina ya, kalau di luar pernikahan maksud saya, kalau dilakukan dengan perzinahan maka dia tidak ada hak waris, tidak ada hak nasab. Jadi meskipun ayahnya tahu ayahnya si A begitu, karena dilakukan di luar pernikahan berarti itu tidak ada hak nasab. Lalu hak muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu berbuat baik ya. Hak untuk berbuat baik antara satu sama lain antara suami dan istri. Selanjutnya kewajiban suami kepada istri. Apa saja yang wajib dilakukan suami kepada istrinya? Yang pertama mahar. Mahar itu hak istri. Jadi suami tidak boleh memanfaatkannya kecuali seizin istri. Kecuali nanti waktu sudah diberi mahar, karena mahar itu memang sepenuhnya hak istri. Misalkan nanti di tengah perjalanan karena masih keluarga baru, memerlukan biaya A, B, C, lalu istrinya rela untuk menggunakan mahar yang sudah didapatkan saat akad nikah, boleh itu atas izin istri. Oke. Lalu jumlah tidak ditentukan syariat. Kita tahu dalam kisah sahabat, bahkan ada yang menggunakan mahar sepasang sandal, misalkan mengajarkan beberapa ayat Al-Quran, atau menjadi Muslim, menjadi mu'alaf, begitu, termasuk Islam. Itu juga termasuk mahar. Ini sangat disayangkan sekali fenomena di sosial kita, fenomena sosial kalau kita amati bahwa pernikahan itu dianggap sulit begitu. Kalau belum punya tabungan puluhan juta atau bahkan ratusan juta, enggan untuk menikah karena menganggap mahalnya pernikahan. Salah satu faktornya karena memang kultur ya, atau tradisi yang sudah melekat di masyarakat kita, sehingga sulit menikah, akhirnya sulit menikah, melakukan perzinahan begitu. Sebenarnya nikah itu mudah, asal ada pasangan, saksi, mahar, sudah sah kan ya. Alright. Oke, kemudian selanjutnya adalah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istri, utamanya makanan, minuman gitu ya. Makanan, minuman, pakaian. Kalau rumah, mobil itu dan kebutuhan sekunder yang lain itu tidak diberatkan kecuali sesuai kemampuan suami. Jadi istri juga harus tidak banyak menuntut kepada suami sesuai kemampuannya. Al-ihsan al-asyarah itu maksudnya muasyarah bil ma'ruf tadi ya, berbuat baik atau mempergauli istri dengan baik. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik, lalu membuat istri senang, tidak membuka rahasia istri, termasuk ini ya, yang sering kita dapat itu tidak boleh membuka hubungan ranjang kepada orang lain ya. Oke. Lalu menjaga rasa malu istri, membantu pekerjaan istri. Nah mungkin ini ya, kalau di kultur kita mungkin istri itu a wife do all things gitu. Oke, kultur kita masih seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban ya istri itu mencuci, memasak, lalu apalagi beres-beres rumah, menjaga anak, itu tidak ada kewajiban untuk itu semua. Itu semuanya dilakukan karena
muasyarah bil ma'ruf tadi. Oke. Lalu menghormati harta miliknya. Oke. Harta istri juga harus dihormati. Oke, kalau harta istri itu milik istri. Kalau harta suami ada nafkah buat istri, gitu ya. Lalu membimbing dan mendidik agama istri. Ini yang ingin saya tekankan, bahwa setiap laki-laki adalah pemimpin, gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lalu mengajarkan syariat, toharoh, wudu, haid, nifas, dan sebagainya, zikir, puasa, baca Al-Quran. Inilah yang sering dilupakan oleh para suami, bahwa bahasanya fokus mereka itu hanya pada nafkah, hanya memberi nafkah kepada istri, tapi lupa mengajarkan atau membimbing agama pada istrinya. Padahal di surat At-Tahrim disebutkan, gimana? Ada yang tahu tentang itu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tugas suami-suami ini untuk membimbing istrinya belajar agama. Jika Anda sudah komitmen mengambil prodi di luar prodi agama, misalkan itu prodi farmasi, Anda harus memiliki alokasi waktu. Anda harus mengalokasikan waktu dalam hari-hari Anda untuk belajar agama, karena memang yang wajib dipelajari itu sebenarnya ilmu agama ya, kemudian ilmu dunia. Saya sendiri dari prodi bahasa Inggris, jadi memang harus komitmen di situ, karena kita Muslim, ya kita harus belajar agama, apalagi nanti boys, the male students, you will be a leader in your family, gitu. Anda akan menjadi pemimpin untuk keluarga. Ingat, kewajiban Anda bukan hanya mencari nafkah. Kalau hanya mencari nafkah, ayam di luar sana juga mencari makan, gitu ya. Kambing di luar sana juga mencari makan, begitu. Yang utama bagi Anda para suami itu, bukan yang utama ya, karena 4 itu kewajibannya. Jadi tidak hanya mencari nafkah, tapi juga membimbing anak dan istri atau keluarganya dalam belajar agama. Itu yang perlu diingat ya. Oke. Lalu apa sebenarnya kewajiban istri kepada suami? Kalau tadi sudah kita bahas tentang suami, sekarang kita bahas tentang istri. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya, sebenarnya istri itu tidak ada kewajiban. Kalau di kultur kita kan semuanya dikerjakan. Makanya dulu saya S2-nya di Australia, banyak sekali, bukan banyak sih, beberapa saya amati itu memang bule itu suka mencari istri dari Indonesia. Jadi banyak orang Indonesia yang menikah dengan bule-bule Australia itu. Karena apa? Karena perempuan Indonesia itu semua hal pekerjaan rumah dilakukan. Kalau bule punya istri bule atau suami bule, dua-duanya bule maksud saya, itu kan culture mereka kan self-service begitu ya. Ambil saja sendiri, itu layani diri Anda sendiri. Tapi kalau kultur kita, Masya Allah, perempuan atau istri-istri di Indonesia itu luar biasa. Dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi semuanya dikerjakan istri ya. Oke. Tidak ada kewajiban itu untuk istri, itu hanya disebut dengan muasyarah bil ma'ruf, kebaikan istri atau kerelaan istri untuk melakukan itu semua. Yang wajib apa? 1, patuh pada suami. Selama dalam ketaatan, sama ya konsepnya. Jadi selama dalam ketaatan harus patuh kepada suami. Patuh itu dalam arti apa sih? Patuh ya tidak membantah. Kecuali tadi urusan-urusan mubah ya, bisa dikomunikasikan. Mas, kok nggak gini aja? Dek, kok nggak gini aja? Begitu ya, bisa dikomunikasikan antar pasangan suami istri. Lalu al-ihsan al-asyarah. Pertama adalah menerima pemberian suami dengan ikhlas. Ya, harus tahu kadar kemampuan suami, harus menerima pemberian biasanya dalam hal nafkah ya, dengan ikhlas. Kemampuannya memang segitu. Kalau bisa disupport. Oke. Kalau istrinya juga bekerja, berarti ya harus punya keikhlasan di situ. Lalu yang kedua, menjaga, ini salah mistyping ya, menjaga penampilan agar tetap menarik. Jangan kemudian pas keluar rumah cantik begitu, tapi di dalam rumah pakai daster bau bawang begitu ya. Oke, tetap walaupun di rumah harus berhias untuk suami. Oke, that's all. Anything to discuss?
Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Oh, kok sudah 41 menit ya? Lama ternyata. Silakan. Tidak ada? Maaf Bu, ingin menambahkan itu apakah benar tentang hak-hak seorang istri kepada suami itu harus menjaga harta, rumah, dan kehormatan suaminya gitu Bu? Yang kewajiban apa? Suami, istri. Iya Bu, seorang istri. Ya, betul. Jadi kalau suami tidak di rumah, terima kasih Mbak, siapa nih? Mbak Putri, kalau suami tidak di rumah ya harus dijaga hartanya. Kalau ada tamu, karena suami tidak ada di rumah, lalu tamunya tidak mahram begitu, tidak perlu disilakan masuk, karena akan menjadi fitnah. Begitu Mbak Putri ya? Oh iya Ibu. Oke. Ada yang lagi? Ada yang lain? Ada yang sudah berkeluarga, menikah? Belum Ibu, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah masih ini ya, masih single. Insya Allah habis ini ya, setelah menerima materi, insya Allah akan mencari pandangan gitu. Oke. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang lain, silakan teman-teman nanti bisa dilihat di LMS-nya, sudah dilihat ya, ada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Yang aktivitas 1 nanti Anda mencari, bisa di browsing aja, di Al-Quran itu disebutkan 2 wanita solihah dan 2 istri yang durhaka kepada suaminya. Bisa disebutkan ada di surat mana begitu, kalau bisa. Kalau tidak, cukup sebutkan namanya, siapa saja 2 wanita solihah tersebut dan 2 istri. Itu sebagai percontohannya di dalam Al-Quran, 2 istri yang durhaka kepada suaminya. Itu yang pertama. Terus yang kedua aktivitasnya adalah ada artikel untuk Anda baca, lalu kemudian Anda summary begitu. Actually it is lesson learned, apa yang Anda dapatkan dari bacaan tersebut. Basically I would like to know you to read, I want you to read the articles gitu. Jadi dibaca saja, lalu dituliskan sekitar 250 kata saja, pendek saja, apa kesimpulan yang Anda dapatkan. That's all. Any questions? Apakah ada tugas untuk menghafal lagi? Sementara ini tidak ada. Kalau yang kemarin sudah ya, nanti kita kasih jarak-jarak saja agar teman-teman tidak keberatan begitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Alvin. Is that all? Ibu, untuk tugas yang tadi terakhir kapan ya? Bukan tugas, itu aktivitas, dikerjakan saja, nggak apa-apa Mbak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Sudah? Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, saya akhiri cukup sekian. Teman-teman bisa langsung ke LMS untuk melihat apa yang